Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah motivator masyarakat mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang arti, fungsi, dan juga tujuan motivator masyarakat. Yang pertama yaitu tentang arti motivator masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tujuan tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok bergerak melakukan sesuatu yang ingin ia capai. Kemudian motivasi merupakan suatu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Begitu juga motivasi akan memberikan keinginan dan dorongan yang maksimal. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Kemudian jika dilihat dari dasar penyebab atau tindakannya, motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul pada dirinya sendiri atau timbul pada individu masing-masing. Dan kemudian untuk motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari luar diri seseorang atau luar individu dari seseorang. Misalnya bisa dari buku, quotes dan juga film dan lain-lain. Kemudian masih mengenai arti dari motivator masyarakat, menurut Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan pengertian motivasi ialah bahwasanya suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, serta memelihara. Sekali lagi, membangkitkan, mengarahkan, serta memelihara perilaku yang berhubungan dengan nilai kerja. Itu disebut motivasi. Sedangkan untuk motivator ialah orang yang berprofesi sebagai pembicara yang memotivasi orang banyak dengan ilmunya. Kemudian biasanya seorang motivator berasal dari kalangan pengusaha sukses, psikolog, atau orang yang menguasai ilmu komunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu untuk seseorang menjadi motivator atau ingin menjadi motivator itu ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu syaratnya itulah menyiapkan tujuan yang jelas dalam menyampaikan motivasi yang diberikannya. Misalnya, bagi seorang motivator ia harus mempunyai tujuan yang jelas, apa yang akan ia katakan, apa cara-cara yang ia akan berikan di berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya yaitu seorang motivator harus yang orisinil atau seorang motivator biasanya memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan motivator lainnya. Misalnya dalam pembicaraannya, pemberian contoh-contohnya, dan juga cara penampilannya itu berbeda dengan yang lain. Sehingga efek dan dampaknya dari motivator yang orisinil ini adalah dia itu mudah diingat dan juga dia akan terkenal, lebih mudah untuk terkenal. Kemudian untuk selanjutnya syaratnya yaitu menggambarkan sifat interaktif. Salah satunya mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan penonton atau mengajak penonton naik ke panggung untuk memperagakan sesuatu sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diterima. Jadi memang bagi seorang motivator memang harus menerapkan atau mempunyai sifat-sifat interaktif. Ada agar lebih mudah hubungan antara motivator dengan penonton atau pendengarnya atau orang yang diberi motivasi. Untuk yang terakhir yaitu ini yang paling penting menurut saya, yaitu memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Yaitu seorang motivator harus lebih dulu memotivasi diri sendirinya. Ia harus mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan orang lain atau sebelum melakukan atau memotivasi orang lain. Untuk selanjutnya yaitu fungsi
fungsi-fungsi fungsi motivator masyarakat. Motivasi memiliki beberapa fungsi yang berdampak kepada seseorang. Adapun beberapa fungsi motivasi adalah sebagai berikut. Untuk fungsi-fungsinya yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai. Jadi motivasi dalam fungsi ini adalah sebagai pendorong atau daya tarik kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang ingin dicapai dengan maksimal. Yang kedua yaitu menyeleksi perbuatannya. Demi motivasi dalam diri seorang untuk melakukan upaya tertentu demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan, yaitu menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan, yakni sebagai promotor atau mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Yaitu ada 3. Yang selanjutnya untuk tujuan motivator masyarakat itu juga ada dalam berbagai aspek dengan tujuan umum untuk meningkatkan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa aspek yang dinilai penting oleh penulis. Yang pertama, yaitu dalam aspek keagamaan. Seseorang yang bisa menjadi motivator adalah kiai atau ustadz dengan tujuan memberi bimbingan kerohanian. Yang kedua, yaitu dalam aspek pendidikan. Yang menjadi seorang motivator itu adalah guru. Untuk para mahasiswa dengan tujuan membangkitkan semangat belajar dan antusiasme siswa. Kemudian dalam aspek ekonomi, masyarakat membutuhkan motivator yang dapat membantu memperbaiki kualitas ekonomi. Contohnya, masyarakat daerah yang berprofesi sebagai petani membutuhkan pelatihan atau seminar dari dinas pertanian untuk memperbaiki hasil panen. Kemudian dalam aspek sosial, yang berperan memberikan motivasi adalah pejabat RT atau RW dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Kemudian tujuan lain dari motivator masyarakat ialah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, memberikan dorongan atau semangat terhadap masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas masyarakat setempat. Yang keempat, mempertahankan tingkat loyalitas masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Yang keenam, menciptakan suasana yang kondusif serta hubungan yang baik antar warga. Dan yang ketujuh, yaitu menjadikan masyarakat lebih kreatif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat untuk kelebihan lingkungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.